Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu semua, rekan mahasiswa juga dan semua yang nonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan cepat untuk berkunjung di channel secara sederhana, channel yang membahas manajemen dengan sudut pandang yang sederhana. Jadi pembahasan teori sederhana, dan hari ini kita kebetulan tidak mengulas teori, karena hari ini di video ini kita membahas sebuah bagian atau pokok bahasan dalam manajemen pemasaran, yaitu adalah kepuasan pembelian. Tapi dilihat dari sudut pandang variabel penelitian. Jadi memang ada satu channel khusus yang membahas tentang beberapa variabel penelitian. Mudah-mudahan nanti akan terus berkembang menjadi lebih banyak lagi, dan mudah-mudahan jadi bisa dijadikan sebagai sedikit acuan gitu ya, atau sedikit pencetus atau bahan bakar untuk berpikir mau pakai variabel apa dalam penelitian, entah itu penelitian skripsi, tugas akhir, atau jurnal, dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, kita mulai aja. Variabel penelitian keputusan pembelian. Apa sih keputusan pembelian? Secara sederhana, yang namanya keputusan pembelian adalah sesuatu hal yang paling penting dalam manajemen pemasaran. Kenapa? Karena dia yang menentukan apakah produk kita yang kita jual ini bisa laku atau enggak. Ya, jadi keputusan pembelian, sekali lagi, adalah inti dari perjalanan konsumen. Jadi intinya kalau konsumen datang ke toko kita gitu ya, misalnya kita jualan, konsumen tuh mau ngapain sih? Tentunya mau beli gitu, dan harapan kita terjadilah transaksi jual beli itu gitu. Jadi ini adalah bagian terpenting. Konsumen membuat sebuah keputusan, memilih apakah dia mau beli atau enggak produk yang ada. Tentunya sekali lagi setelah dia membandingkan dengan segala macam pertimbangan-pertimbangan yang ada. Entah itu pertimbangan harga, pertimbangan suka nggak suka, sentimen, dan seterusnya. Nah, ini sekali lagi, keputusan ini atau apa ya jadinya, pertimbangan ini dipengaruhi oleh banyak hal, gitu. Yang pertama ada faktor internal, dari dalam, gitu ya. Ada suka nggak suka, ada sentimen, atau segala macam saya bilang tadi, atau misalnya ada pertimbangan halal nggak halalnya, atau juga mungkin ada juga faktor eksternal, gitu ya. Faktor misalnya dari kekuatan iklan yang ada gitu ya, dari kompetitor yang lain, dari produk yang kita beli. Jadi kan mempengaruhi banyak hal gitu. Jadi sekali lagi, tapi jelas ini adalah sebuah puncak dari perjalanan konsumen. Ujungnya dia beli atau enggak. Dan ini adalah puncak dari aktivitas pemasaran. Kenapa? Karena kalau produk kita bagus, kalau iklan kita bagus, mungkin akan dibeli. Tapi mungkin juga enggak. Kenapa? Karena ada produk lain yang ditawarkan pada saat yang bersamaan. Jadi sekali lagi ini adalah sekali lagi hal yang penting. Jadi karena ini penting, nggak salah juga kalau misalnya dijadikan bahan pertimbangan untuk dipakai sebagai judul dalam skripsi atau mungkin dalam jurnal, gitu ya. Tapi sekali lagi memang ini sudah mulai banyak yang pakai, tapi nggak salah juga untuk dipertimbangkan. Oke, kita udah bahas tentang mengenai keputusan pembelian dari sudut pandang pengertian, lalu langsung ke pokok masalah kita. Variabel apa sih yang membuat keputusan pembelian itu ada? Beli atau nggak beli? Pertama, bagaimana kualitas si produk itu. Kalau produknya bagus, ya mungkin akan dibeli. Bila dibandingkan dengan produk lain yang kurang begitu bagus. Entah itu fiturnya, entah itu kehandalannya, gitu ya. Atau mungkin distribusinya. Kalau misalnya saya beli barang ini, misalnya saya beli barang, lagi, saya beli mobil listrik deh, gitu. Begitu saya mau beli listrik, saya beli, gitu ya, kan sekarang udah mulai banyak nih mobil listrik. Begitu saya beli mobil listrik, nanti kalau misalnya nanti rusak bengkelnya, nah itu jadi pertimbangan juga, gitu ya. Terus kalau misalnya mobil listrik nanti misalnya isi baterai gimana, gitu juga harus dipertimbangkan juga. Jadi distribusinya. Terus kalau misalnya juga kalau misalnya mau beli mobil listrik terus di daerah saya nggak ada dealernya, ya itu juga masalah juga. Gitu ya. Jadi ini ada banyak. Distribusi memang akan ada pecahannya, banyak sekali pecahannya. Lalu berikutnya jelas harga. Mahal, murahnya barang itu juga menentukan. Begitu juga dengan jasa, begitu juga dengan yang lain gitu ya, misalnya ada hiburan, misalnya kalau misalnya saya nonton di film ini harga tiketnya sekian, itu sesuai nggak gitu ya, itu harga juga menentukan keputusan pembelian. Lalu brand image,
Banyak ya sekarang anak muda dari Gen X gitu ya, sorry, Gen Z dan Gen Alpha itu kalau beli barang karena image-nya gitu. Ya kita tahulah ya, handphone gitu ya, handphone, eee, beli handphone tuh bukan karena kapasitas penyimpanan yang bagus atau mungkin kamera yang bagus, tapi biasanya karena ada gambar tertentu di bodi belakang handphonenya itu menentukan juga tuh namanya keputusan pembelian. Eee, Sering banget kita baca, ada orang sampai jual ginjal segala macam untuk handphone tertentu juga, jadi image-nya. Sama juga kalau orang beli barang, misalnya beli mobil juga, agak sedikit, gila-gilaan pada merek tertentu, gitu ya. Lalu berikutnya, promosi. Promosi juga penting banget. Adanya influencer, ini banyak ya bagian dari promosi mencari yang banyak. Ada influencer, ada media sosial, itu menentukan juga dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan pembelian maksudnya. Dan keputusan pembelian juga banyak variabel lain yang nggak saya cantumkan di sini. Misalnya kalau misalnya mau makan atau mau minum kopi gitu ya, yang paling gampang biasanya orang cari yang instagramable kalau anak-anak muda tuh. Ini layak kan nih kalau dimakan di sini, di foto, ini cukup menarik kan nih makanannya untuk diposting di media sosial gitu kayak gitu-gitu. Ini penting banget. Dia termasuk fasilitas misalnya ada wifi kayak apa kayak atau segala macam. Ini variabel yang mempengaruhi terjadinya keputusan pembelian. Jadi beberapa variabel yang tadi saya bahas itu adalah variabel X-nya dan Y-nya adalah keputusan pembelian, gitu ya. Lalu berikutnya adalah beberapa variabel yang dipengaruhi keputusan pembelian. Jadi keputusan pembelian berubah menjadi X, variabel yang mempengaruhi. Keputusan pembelian mempengaruhi kepuasan konsumen. Iya dong, kepuasan konsumen nggak akan ada kalau misalnya dia nggak beli dulu. Jadi karena dia beli, dia pakai, nanti baru dia tahu puas atau nggak puasnya, gitu ya. Nah ini terkadang yang membuat beberapa rekan mahasiswa itu suka lupa gitu bahwa yang namanya kepuasan konsumen itu juga harus didahului dengan keputusan pembelian. Nah, untuk beberapa institusi atau pendidikan yang memperbolehkan atau yang uh, mengharuskan adanya variabel antara gitu ya. Jadi misalnya tadi kan saya ngomongin misalnya variabel X-nya promosi, variabel Y kepuasan konsumen, di tengah-tengahnya ada keputusan pembelian gitu ya. Gitu. Itu biasanya seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalnya sekali lagi X-nya ini balik lagi ke poin yang sederhana. X-nya ini ada keputusan pembelian, Y-nya adalah kepuasan konsumen. Lalu berikutnya, karena keputusan pembelian, maka bisa terjadi minat beli selanjutnya. Jadi, karena keputusan pembelian, dia akan mengambil keputusan minat beli selanjutnya. Nah, terkadang bisa jadi sebelum keputusan pembelian ke minat pembelian, di tengah-tengahnya ada kepuasan konsumen. Gitu. Jadi, karena dia beli, dia puas, dia beli lagi. Atau karena dia beli, dia nggak puas, terus minat belinya pindah ke tempat yang lain, gitu ya. Lalu berikutnya adalah loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan adalah sekali lagi bagian yang juga dipengaruhi oleh keputusan pembelian dan perilaku konsumen. Keputusan pembelian akan membuat pola gitu ya, perilaku konsumen. Jadi kalau konsumen beli barang di situ terus biasanya nanti akan membuat preferensi gitu ya yang beda gitu. Misalnya kalau misalnya beli barang banyaknya misalnya di mall tertentu, nanti preferensinya kepada merek-merek tertentu yang ada di mall itu aja, karena dia sering beli di situ, karena mungkin tadi ya diakses mudah gitu ya, promosinya yang ada di sosial media bilang mall ini adalah mall yang misalnya bagus gitu ya, dia ke mall itu lalu dia melihat bahwa oke, di sini bagus, banyak yang bisa dibeli, ya udah akhirnya dia selalu membeli preferensi dari semua merek-merek yang ada di mall itu. Padahal belum tentu mungkin bisa jadi di merek yang lain, di mall yang lain juga lebih bagus. Jadi kayak gitu. Ini ada beberapa hal aja, Bapak Ibu. Saya nggak akan menjelaskan semuanya tentunya. Di luar sana akan bisa ditemukan lebih banyak lagi gitu ya. Keputusan pembelian. Nah, ngomong-ngomong soal keputusan pembelian, memang agak sedikit ribet karena tadi berhubungan dengan kepuasan konsumen secara langsung atau nggak langsung. Dan ini berhubungan
dengan psikologis gitu ya. Bukan ngomongin harga, kalau harga jelas murah, mahal gitu atau feature juga itu juga lebih mudah untuk dipahami karena feature-nya lengkap atau tidak lengkap. Tapi kalau misalnya keputusan pembelian ini berhubungan dengan psikologis, juga keputusan konsumen juga berhubungan dengan psikologis termasuk loyalitas. Jadi memang agak-agak sedikit variabelnya itu banyak banget karena lebih lebih apa ya lebih kompleks kalau kita ngomongin kepada pola pikir gitu ya seperti perilaku konsumen itu juga akan banyak banget pecahannya variabel yang mempengaruhi dan variabel yang dipengaruhi. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran Bapak Ibu bahwa yang namanya keputusan pembelian itu adalah hal yang penting gitu ya. Tapi meskipun penting ini ada hal menarik. Kenapa? Karena banyak hal yang mungkin timbul atau mungkin bisa terjadi karena adanya ini. Jadi eh, saya rasa layak untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk dijadikan judul skripsi atau tugas akhir atau yang lainnya. Gitu ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan Bapak Ibu, rekan mahasiswa. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pencerahan gitu ya. Saya rasa ini nggak menyelesaikan masalah secara total, tapi setidaknya ini bisa sedikit memberikan gambaran, oh begitu toh, misalnya gitu ya. Jadi mungkin lebih gampang lagi untuk bisa menemukan siapa nih temennya kalau misalnya saya milih keputusan pembelian sebagai salah satu variabel penelitian yang saya pakai. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih sudah mampir ke sini dan bila ini kurang serap gitu ya, mudah-mudahan nanti ada video lanjutannya gitu ya yang bisa membahas variabel penelitian yang mungkin bisa menggugah Bapak Ibu untuk ya gue pakai ini aja gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi, mudah-mudahan kita semua sehat semua, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dari Allah untuk bisa menyelesaikan semua tugas-tugas kita. Terima kasih sekali lagi, saya pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Bapak Ibu.